Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar Azhari dari semester 5 dari Sekolah Tinggi Islam Sultan Syarif Qasim Siak. Bersama tim, kami akan membahas tentang masalah strategi pembelajaran Quran Hadis. Sebelum kita masuk kepada program daripada strategi pembelajaran Quran Hadis, maka sebelum itu kita akan melihat, ketika kita ucapkan kata Quran Hadis, mungkin yang terbayang pada diri kita adalah sebuah pembelajaran yang dimana di sana akan disebutkan Quran dan hadis dengan metode ceramah yang terkadang membuat orang membosankan dan membuat orang terlelap tidur nyenyak. Maka di kesempatan kali ini, saya Muammar Azhari bersama tim akan membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran Quran Hadis yang baik dan menyenangkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran bagaimana strategi untuk memberikan pembelajaran Quran Hadis secara baik dan menyenangkan, maka kita harus perlu tahu apa itu strategi. Strategi adalah suatu upaya untuk menyampaikan sesuatu yang kita inginkan dalam sebuah peperangan. Dulu kata strategi memang biasa digunakan dalam peperangan, namun kali ini kata-kata strategi biasa dipakai untuk suatu hal yang ilmiah, yang mana untuk menyampaikan sesuatu yang kita inginkan. Setelah itu kita perlu tahu apa itu Quran dan hadis. Quran secara bahasa artinya bacaan, namun secara istilah Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsuran, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan membacanya mendapatkan pahala. Lalu apa itu hadis? Hadis adalah secara bahasa artinya baru, namun secara istilah para ulama mengatakan bahwa hadis ialah segala bentuk perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa itu perkataan, perbuatan, sifat maupun ketetapan hukum yang beliau keluarkan. Maka dari sini kita sudah tahu tentang dasar dari strategi pembelajaran Quran Hadis. Lanjut, kita akan masuk kepada model Quran Hadis, namun pembahasan ini akan disampaikan oleh teman kami. Selanjutnya, istilah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Dikenal beberapa istilah di dalam pembelajaran Al-Quran Hadis memiliki kemiripan makna. Istilah tersebut antara lain yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, atau untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Model pembelajaran mempunyai ciri yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Antara lain yang pertama, rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan. Dan yang keempat, lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran digambarkan sebagai kerangka umum untuk skenario yang digunakan guru untuk membelajarkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, pendekatan konservatif, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan guru mengajarkan materi kepada siswanya. Yang kedua, pendekatan liberal, yaitu pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga, metode pembelajaran.
Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasikan lingkungan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Terdapat metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat, dan lain sebagainya. Yang keempat, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Dalam hal ini, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang kelima, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, ataupun taktik pembelajaran sudah terangkai, maka terbentuklah apa yang disebut model pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai sebuah sistem, pelajaran meliputi suatu komponen antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi, dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Oleh karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu, misalnya metode, bahan, dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Dan paparan dari kami mengenai komponen strategi pembelajaran Quran Hadis. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.